Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono Masyadi di channel Sudiono Masyadi. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, dan juga kita akan selalu rukun walaupun apa yang terjadi perbedaan pendapat adalah wajar, karena memang Allah selalu menciptakan perbedaan untuk menguji mana di antara kalian yang terbaik amalnya, ahsanu amalan. Kali ini saya pengen mengajak teman-teman untuk berbincang tentang masalah yang sebetulnya ini masalah yang sudah lama, tapi sekarang jadi menghangat karena tesis Kiai Imaduddin. Ya, sebetulnya saya manggilnya harusnya Sayyid ya gitu, Sayyid Imaduddin. Oke. Tapi nggak berkaitan langsung dengan itu, yaitu dengan terbongkarnya pemalsuan makam-makam oleh Habib Lutfi bin Yahya ya. Beliau guru saya Thariqah Sadiliyah gitu. Tapi akhir-akhir ini saya kacau balau bimbang gitu. Kemarin sebentar saya masih tetap mengamalkan thariqahnya, walaupun dengan wasilah yang tidak sama dengan arahan beliau, yaitu gurunya beliau adalah Abdul Malik bin Ilyas, arahan beliau adalah bin Yahya. Tapi saya kan sudah katakan di video sebelumnya, sambutannya Abdul Malik bin Ilyas begitu saja, atau Abdul Malik bin Iyas bin Dipawongso bin Diponegoro. Pernah saya tabayun kepada perantara saya yang mengajak saya kepada beliau bin Lutfi itu, ditanyakan, katanya alasannya adalah pengen mensayyidkan gurunya, pengen memuliakan. Sebetulnya ini alasan yang menurut saya tidak masuk akal sama sekali, karena bagaimanapun kita punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah dan seterusnya, itu tetap harus dijaga itu karena stempel dari Allah, tidak boleh dirubah-rubah dengan alasan apapun ya, apalagi dihabibkan gitu. Jadi karena beliau keturunan Diponegoro, jadi nggak bisa dihabibkan dunia yang terus kemudian masalah thariqahnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka wawasan tentang ini, bahwa thariqah beliau itu sebetulnya tidak mutasil gitu, jadi mungkotil gitu. Saya mendapatkan keterangan ini dari Kiai Maulana Ishaq Kudus, yang beliau itu investigasi ke Purwokerto gitu, ke tempat Kiai Mokson gitu, yang waktu itu masih ngawai, masih menyaksikan sugengnya Kiai Abdul Malik bin Iyas ini. Jadi beliau juga tahu Habib Lutfi itu kadang-kadang ke sana gitu, jadi tabarukan gitu, jadi nggak santri kalong, apalagi santri gitu loh, nggak ngasih kalong di sana. Itu masalahnya, kok terus tiba-tiba ada satu pernyataan Habib Lutfi bahwa beliau itu dianggap mursyid Sadiliyah oleh beliau Abdul Malik bin Ilyas gitu. Padahal semua keluarga itu menyatakan bahwa Kiai Abdul Malik bin Ilyas itu membaiat thariqah mursyid itu pernah sekali, itu cucunya, itu thariqah Nasabandiyah gitu. Jadi kebiasaan beliau itu kalau membaiat thariqah, mengangkat mursyid, itu diumumkan di masjid di depan orang banyak. Waktu itu juga begitu gitu, tapi tidak pernah terdengar kabar beliau itu membaiat Habib Lutfi bin Yahya untuk menjadi mursyid thariqah gitu. Nah, ini masalahnya, kalau thariqah itu kemudian tiba-tiba ada hanya pengakuan sepihak gitu, tidak ada saksi, nah itu bagaimana gitu. Dan terus Habib Lutfi sendiri pernah diminta untuk datang ke Purwokerto untuk klarifikasi, tapi tidak pernah datang gitu. Jadi di situ masalahnya. Jadi thariqah itu menjadi mengkotil menurut saya gitu. Jadi
Terus kemudian saya dengar di YouTube-nya itu Kiai Maulana Ishak ini kan menanyakan ke beberapa guru thariqah di Yogyakarta, itu bapak angkatnya. Beliau sendiri juga guru thariqah gitu, dan gurunya masih hidup, jadi bisa dikonfirmasi gitu. Itu beliau ke Jogja, kalau thariqah itu mengkotil, mustahil bisa futuh, mustahil bisa wusul. Nah, jadi saya tuh bingung, wah ini ya memang kalau model apa ya, kalau ditauhidkan gitu, jadi Allah Maha tahu Maha mendengar, tapi ini kan prosedur gitu loh, prosedur dimana kita harus melakukan hal-hal yang sesuai prosedur kan. Ini kan thariqah gitu loh, thariqah. Jadi kalau hakikatnya manusia itu ya sama Allah begitu dekat, jadi nggak perlu perantara, katanya kan seperti itu. Dan kita itu setiap gerak-gerik kita itu nggak ada penghalang dengan Allah. Tapi dalam mencapai jenjang itu kan kita dari syariat ke thariqah, thariqah ke hakikat, ke ma'rifat. Jadi dalam ranah thariqahnya saja ini kita sudah bimbang gitu, karena memang ya nggak ada saksi gitu pembayiatan beliau gitu. Jangan-jangan ya seperti itu tadi, kasus pemalsuan makam segala macam itu kan. Jadi ini sangat dimungkinkan bahwa beliau itu seorang pembohong. Nah kalau saya punya guru seorang pembohong itu terus bagaimana? Kalau saya tidak tahu nggak masalah gitu, tapi kemudian saya meyakini bahwa beliau itu seorang pembohong dari beberapa fakta yang saya kumpulkan ini kan. Beliau juga tidak pernah klarifikasi, jadi menimbulkan tanda tanya besar kan gitu. Jadi ya terserah itu pendapat teman-teman masalah itu. Jadi mungkin di antara teman-teman kan ada juga dari murid beliau, sama seperti saya, sama dengan kelompok Maulana Kiai Maulana Ishak itu dari Kudus ini. Dan sejatinya beliau itu mungkin masih ada darah keturunan dari Sunan Kalijaga apa gimana gitu. Jadi permasalahannya kan kalau kita itu ya gimana ya, kita lakukan tapi dengan bimbang hati itu kan jadinya nggak enak, nggak mantap gitu. Jadi mungkin saya akan berencana untuk ya tabayun juga gitu masalah ini gitu. Nah, kemudian nanti saya akan sambung ke jalur lain gitu, karena saya pernah dapat nasihat dari orang untuk mencari jalur dari Diponegoro. Nah, ini sudah dapat beliau Kiai Abdul Malik bin Ilyas bin Dipowongso Diponegoro. Tapi sayangnya dari saya ke beliau itu ada Habib Lutfi yang meragukan gitu loh jalurnya gitu. Jadi ya monggo teman-teman, saya juga tidak berusaha memengaruhi teman-teman yang lain. Kalau memang sudah yakin itu ya monggo. Saya hanya ya ini curhat muhibin season 2 season 2 jadi yang kaitannya kalau dulu kan dengan guru saya Habib Thohir yang memang ya saya meyakini betul beliau gitu, beliau yang sotik gitu ya. Tapi yang ini memang sangat meragukan gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa saya katakan di sini, tapi saya melihatnya sendiri gitu. Saya juga pernah waktu itu saya juga kaget gitu. Tapi ini karena bukan hal yang besar, jadinya yang tidak saya ungkapkan, karena memang ini hanya untuk saya pribadi gitu. Dulu sudah lama sih waktu itu gitu. Saya juga kaget loh gitu. Tapi ya udahlah gitu loh. Mungkin waktu itu ya saya husnudon saja gitu. Tapi waktu itu saya sebagai seorang saya bocah beling gitu ya. Loh kok gitu? Dia nggak pantas lah dia begitu, saya gitu. Orang yang salah dia kok marah-marah gitu kan gitu. Nah itu gitu waktu itu.
Ya udah teman-teman, mungkin kita sambung di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain yang mungkin bisa menjadi sumbangsi saya kepada perbincangan bersama. Ya kalau ada kurang manfaatnya ya mohon maaf ya. Kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberkati, semoga Allah meridhoi gitu ya. Kalau ada kesalahan semoga Allah mengampuni, karena tujuan kita adalah mengklirkan masalah gitu. Jadi mengungkapkan masalah kemudian berusaha mengklirkan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau kasih saran, monggo, saya terima, karena saya selalu cek semua komen. Tiap hari saya cek gitu, karena tujuan saya bikin video ini adalah untuk bersilaturahim lewat media, karena mungkin kesibukan kita nggak sempat kita bersilaturahim secara langsung, dan juga menjaring orang-orang yang satu pemikiran, satu visi, satu misi gitu ya. Mungkin kita juga punya orang-orang dekat di sini satu kampung, tapi kan nggak sama visi dan misinya, jadi kan nggak bisa. Oke teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan batin, kesehatan gitu, dan perasaan yang legowo, lega, jembar manae untuk menerima semua perubahan-perubahan besar di akhir zaman ini yang akan dikonstruksi oleh Gusti Allah untuk menuju zaman keemasan. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.